Saya akan membacakan surat permohonan perihal pengujian Undang-Undang Nomor 28/PU Strip 22/2024. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6. Hal, permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat, yang pertama, nama Insinyur Haji Said Iqbal dan Ferry Nuzarli, jabatan Presiden Partai Buruh dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bertindak mewakili dan atas nama Partai Buruh, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Yang kedua, nama Cecep Khairul Anwar, profesi karyawan PT Indonesia Epson Industri, kewarganegaraan WNI, alamat Ranca Agong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bertindak mewakili dan atas nama Partai Buruh, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon kedua. Untuk selanjutnya, secara keseluruhan para pemohon tersebut disebut sebagai para pemohon, dan seterusnya dianggap dibaca. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa selanjutnya pasal 24Q ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan seterusnya dianggap dibaca. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi atau the guardian of constitution apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, sebagai berikut. Pasal 38 ayat 4 menyatakan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat menggunakan haknya untuk memilih: A. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya. B. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi. C. Pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. D. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam suatu provinsi dan di daerah pemilihannya. Dan E. Calon anggota DPRD kabupaten atau kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan di daerah pemilihnya. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian para pemohon atas pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jungto pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang menyebutkan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dan seterusnya dianggap dibaca. Yang kedua, bahwa selanjutnya dijelaskan yang dimaksud pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga Indonesia. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. D. Lembaga negara. Selanjutnya, pemohon 2 merupakan pemilih DPTB atau daftar pemilih tetap bantuan yang memiliki kekhawatiran karena alasan tertentu tidak dapat memenuhi ketentuan pengurusan pindah memilih yang dilakukan paling lambat pada 30 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat 1 Undang-Undang Pemilu.
Ketentuan akuo tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek darurat yang dapat saja meminta pemohon 2 yang berakibat lewatnya masa 30 hari sebelum hari pemungutan suara dalam pengurusan DPTB. Pemohon 2 terancam tidak dapat memilih di TPS sesuai domisili saat ini apabila ketentuan akuo berlaku dan pemohon 2 tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai batas waktu, maka pemohon 2 berpotensi kehilangan hak untuk memilih. Yang keempat, petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada para mulia yang majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan membuat keputusan sebagai berikut. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Pemilu seyogyanya diubah menjadi sebagai berikut. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat menggunakan haknya untuk memilih A. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Calon anggota DPD apabila memilih ke kabupaten lain dalam satu provinsi. K. Pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. D. Calon anggota DPRD provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam suatu provinsi. Dan E. Calon anggota DPRD kabupaten atau kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adil. Dengan hormat, berdasarkan kuasa pimpinan DPR RI nomor sekian-sekian tanggal 12 Juni 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. A. Teras Narang SH. Yang kedua, Hamdan Zulfa SH. Yang ketiga, HM Syaiful Rahman SH. Yang keempat, Dwi Ria Latifah SH. Yang kelima, M. Aqil Mukhtar SH MH. 6. Haji Patrialis Akbar SH. 7. Dr. Randus Logan Siagian. Yang ke-8, Haji Zain Bejeber SH. Bertindak untuk dan atas nama DPR RI memberikan keterangan terhadap permohonan uji material atas Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Partai Bulan Bintang yang dalam hal ini diwakili oleh yang pertama nama Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum, alamat Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18 nomor 1B Jakarta Selatan. Yang kedua, Insinyur Afrian Syah Nur MSI, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18 nomor 1B Jakarta Selatan. Mengenai syarat permohonan, yang pertama hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. Yang pertama, bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 28K ayat 1, ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 nomor Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, yaitu yang pertama, perorangan warga Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat dan atau yang keempat, lembaga negara. Yang kedua, syarat formalitas permohonan. Bahwa permohonan pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak konstitusional yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bahwa permohonan pemohon mengenai pasal yang mengatakan bahwa pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, mengenai pokok materi permohonan. Yang pertama, bahwa pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan TAP MPR adalah sementara dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR Rakyat Republik Indonesia nomor 1
MPR-2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan TAP MPR sementara dan ketetapan dan TAP MPR tahun 1990 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Yang kedua, bahwa walaupun pada dasarnya pengujian undang-undang yang diajukan pemohon ini adalah pengujian material atas penjelasan norma pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Akuo, namun sebagaimana nanti akan diuraikan dalam argumentasi dan alasan-alasan permohonan, pemohon juga memasukkan satu sisi pengujian formil terkait materi muatan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Akuo, yakni adanya pertentangan antara norma pengaturan di dalam pasal dengan penjelasan yang batu ujinya adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bahwa sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024, pemohon dapat mengusung program kampanye lainnya, mengingat masih terdapat banyak program lain yang dapat diusung dan ditawarkan kepada masyarakat untuk mensolusikan permasalahan bangsa dalam kampanye. Yang keempat, bahwa pemohon perlu memahami pengaturan-pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya terkait dengan terjadinya suatu kedaruratan atau suatu kondisi ihwal kegentingan memaksa, dan seterusnya dianggap dibaca. Hal ini telah diatur dengan jelas dan dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak terjadi dan tidak bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak. Demikian keterangan yang dapat disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perkara permohonan hak uji material terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baiklah, itu saja contoh surat permohonan dan surat jawaban oleh DPR RI yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.